Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Dini Antika. Mohon izin, di sini saya izin untuk presentasi untuk hasil UTS saya, untuk jawaban UTS saya sebagai nilai tugas pada mata kuliah Sistem Informasi. Mohon izin share screen ya, Pak. Baik, yang pertama, terkait pengenalan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. SIM merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Lalu peran sistem informasi manajemen dalam organisasi yaitu yang pertama mendukung pengambilan keputusan atau decision support, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional atau operational efficiency, yang ketiga mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian, keempat meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, lalu mendukung perencanaan strategis organization atau strategic planning support, dan yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Data dan informasi, di mana data adalah fakta mentah yang belum diolah, seperti angka, teks, simbol, gambar, atau suara yang memiliki potensi untuk memberikan makna setelah diproses lebih. Contohnya adalah data penjualan harian, jumlah pelanggan, atau stok barang. Lalu informasi adalah hasil dari proses pengolahan data sehingga memiliki makna dan nilai bagi penggunanya. Contohnya yaitu laporan penjualan bulanan yang menunjukkan tren penurunan dan penjualan pada produk tertentu. Peran SIM dalam mengelola data yaitu informasi dan pengetahuan yaitu pada tahapan data, peran SIM yaitu mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber, hasilnya yaitu data terintegrasi. Tahapan informasi, peran SIM yaitu mengolah data menjadi laporan dan analisis yang hasilnya adalah informasi yang terstruktur. Pada tahapan pengetahuan, peran SIM yaitu mengelola informasi menjadi wawasan strategis yang hasilnya itu pengetahuan organisasi. Yang keempat, tahapan kebijaksanaan, di mana peran SIM yaitu menyediakan dasar untuk mengambil keputusan, di mana hasilnya yaitu keputusan manajerial. Komponen utama sistem informasi manajemen. Menurut Stiers and Reynolds pada tahun 2019, setiap sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, basis data database, prosedur, dan manusia atau people. Di mana komponen utama SIM yaitu sistem informasi yang baik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia yang mampu mengelola dengan baik serta strategi organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis. DBMS, selanjutnya DBMS. DBMS yaitu suatu aplikasi pada piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri berhubungan di antaranya data di dalam basis data dan nama formulir. Jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Struktur basis data merupakan sebuah cara agar data dapat diorganisasi sehingga memproses data menjadi lebih efisien. Selanjutnya CBIS, yaitu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visual dan analisis. Di mana fungsi CBIS sendiri yaitu untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, lalu dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, meningkatkan penghasilan dalam perusahaan yang berbasis ekonomi, lalu untuk meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi serta pengembangan personel, lalu sebagai sumber data, dan terakhir untuk meningkatkan kreativitas. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, dan penyimpan data. Data dan informasi ini nantinya digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan.
di mana fungsi sistem informasi yaitu SIA merupakan sistem pengendalian keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu, mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan, lalu membuat serta pencatatan data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansinya lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Lalu mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Yang terakhir, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan, serta penyimpanan secara efektif dan efisien. Di sini terdapat jenis-jenis SIM. Yang pertama terdiri dari TPS, berfokus pada transaksi operasional. MIS menyajikan data laporan periodik untuk manajer menengah. DSS membantu pengambilan keputusan kompleks. ISS mendukung kebijakan strategis eksekutif. IRP mengintegrasikan seluruh sistem ke dalam satu kesatuan organisasi. Sistem pendukung keputusan. DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk permasalahan semi terstruktur atau tidak struktur dengan menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka pengguna atau user interface. Lalu jenis-jenis sistem pendukung keputusan yaitu ada data-driven DSS, di mana fokus utamanya yaitu mengandalkan data besar dan basis data. Contoh implementasinya yaitu dashboard keuangan dan penjualan. Lalu ada model-driven DSS, menggunakan model analisis matematis dan statistis. Contoh implementasinya yaitu sistem prediksi permintaan pasar. Ada knowledge-driven DSS, berdasarkan pengetahuan dan aturan atau rule-based, di mana contoh implementasinya yaitu sistem rekomendasi kredit bank. Lalu ada communication driven DSS, yaitu mendukung kolaborasi keputusan antar tim. Contoh implementasinya yaitu Microsoft Teams, Google Workspace, dan Analytics. Lalu dokumen driven DSS, yaitu mengelola dokumen untuk pengambilan keputusan. Contoh implementasinya yaitu sistem pengarsipan digital pemerintah. Baik, Bapak, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.